Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, umat Paroki Bintaro yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-12. Setelah kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, maka kita memasuki Hari Minggu Biasa. Hari Minggu Biasa kita diajak untuk memasuki suatu kehidupan harian kita yang diberikan Tuhan. Dan sebagian besar dari kehidupan kita adalah kehidupan yang kita jalani setiap hari. Maka kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan pada hari Minggu Biasa yang ke-12 ini, sabda Tuhan berbicara kepada kita. Kita diajak untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk memuji Tuhan, apapun situasi kita. Yang kedua, kita diajak untuk mengevaluasi apa yang penting di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia dihadirkan oleh gereja kepada kita. Seorang nabi yang dianiaya oleh umat, hidup pada zaman yang sangat kacau. Dia mengalami berbagai macam tantangan penderitaan, bahkan dia mengalami teror yang menunggunya setiap saat. Dan sebagai nabi Tuhan, bahkan ia terancam kehilangan nyawanya. Ia bisa saja dibunuh. Tetapi dalam bacaan pertama, kita mendengar Yeremia yang berkata, Tuhan menyertaiku seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nyanyikan untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Yeremia di tengah segala penderitaannya, segala ancaman dan teror yang ia terima, tetapi ia tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Maka Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menantang kita, para muridnya, untuk memiliki keberanian yang sama. Kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk memiliki keberanian yang sama seperti yang dimiliki oleh Nabi Yeremia. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada orang yang dapat menghancurkan jiwa dan tubuh di Gehenna. Inilah kata-kata Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita semua umat beriman untuk memasuki hidup harian kita, terlebih di tengah situasi pandemi yang masih memprihatinkan ini. Maka mari kita lihat dua pelajaran spiritual sebagai pengingat yang membantu kita untuk tetap memiliki iman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seperti sudah saya sebutkan, untuk memuji Tuhan. Kita yakin bahwa kita yang memiliki Allah dalam hidup ini bukan berarti kalau kita memiliki Allah, memiliki Tuhan, itu akan mencegah kesulitan ataupun menghindarkan kita dari segala penderitaan. Yeremia masih memuji Tuhan sambil menanggung setiap kesulitan, setiap tantangan, penderitaan yang ia hadapi. Maka Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, mengajak kita semua untuk tidak takut kepada mereka yang ingin membunuh kita.
tetapi untuk menjaga kesetiaan kita kepadanya, yang adalah Sang Pemberi hidup. Tanda seorang murid Yesus adalah seseorang yang tetap memuji dan memuliakan Tuhan terlepas dari situasi apapun. Terlepas apakah cuaca cerah atau hujan. Terlepas apakah kita merasa nyaman atau kesakitan. Apakah kita sakit atau kita sehat. Tetapi seorang murid Yesus memuji Tuhan di saat-saat baik maupun juga di saat-saat buruk. Inilah pelajaran spiritual kita, bahwa Tuhan menghendaki kita tetap memuji Dia apapun situasi kita, saat baik maupun saat buruk. Kita manusia memiliki kecenderungan ketika kita merasakan situasi kesulitan, kita bisa lari dari Tuhan. Kita mengeluh, kita memprotes Tuhan. Ketika kita merasakan senang, kita memuji Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai pengikutnya untuk tetap memuji Dia pada saat buruk maupun pada saat-saat yang baik. Pelajaran spiritual yang kedua adalah kita diajak untuk mengevaluasi kembali prioritas hidup kita. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Maka ini adalah tanda seorang murid Yesus, yang adalah seorang yang mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk hidup kita, termasuk tubuh kita, suatu hari akan berubah menjadi debu. Ini berarti yang paling penting adalah prioritas yang harus kita kejar, yaitu hubungan, relasi dengan Tuhan, dan juga kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Maka saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, memasuki masa biasa ini, sabda Tuhan meneguhkan kita. Sabda Tuhan mengajak kita untuk tetap memuji Dia di dalam segala situasi kehidupan kita, baik susah maupun senang, sehat maupun sakit. Orang yang beriman tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan, menentukan prioritas yang utama dalam hidup kita di tengah situasi dunia ini, bahkan di tengah situasi penganiayaan dan ancaman. Kalau kita membuka media sosial, YouTube misalnya, kita akan menemukan berbagai macam ancaman terhadap diri kita, ancaman terhadap iman kita. Tetapi kita tidak takut, karena iman kita bukanlah iman fungsional. Iman kita bukanlah iman yang naif. Iman kita adalah iman relasional. Iman kita adalah masalah relasi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang memberikan kehidupan, kalau Allah yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya bagi kita, maka pada level iman, relasi yang erat itu, bahkan kita akan berani kehilangan hidup kita demi Tuhan, supaya orang-orang lain hidup. Karena Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maka kalau di tengah pandemi ini, mengapa gereja bersuara? Mengapa gereja melindungi umatnya, melindungi kehidupan? Kenapa kita tidak berkata? Kenapa kita takut kepada corona? Kenapa kita tidak beribadah seperti biasa? Kenapa kita takut mati? Itu adalah iman yang naif, saudara-saudara.
Iman kita adalah iman kepada Allah yang hidup. Tuhan membela kehidupan. Kita diajak untuk membela kehidupan. Kalau kita kemudian menjalankan suatu prosedur kehidupan yang baru ini, new normal ini, itu karena kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita hidup, supaya kita bisa memuji dan memuliakan namanya. Karena Ia adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Maka memasuki masa biasa ke-12 ini, semoga sabda Tuhan semakin meneguhkan kita. Situasi hidup kita apapun saat ini, kita tetap memuji Dia. Dan kita tetap menentukan prioritas utama penting dalam hidup kita, yaitu relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Kita tetap membela kehidupan seperti Tuhan kita yang adalah Allah orang hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua seluruh kehidupan hari ini dan selanjutnya senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.